Selamat pagi Pak Supratno, bagaimana kabarnya? Bersyukur Bu, kabar saya hari ini baik-baik saja, sehat. Nah, gimana dengan Bu Era sendiri? Sehatkah hari ini? Alham Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat hari ini. Bu, bisa minta waktu sedikit Bu, karena ada beberapa hal yang perlu, ya mungkin saya perlu berkeluh kesah lah dengan Bu Hera. Oh, baik Pak, kebetulan saya juga hari ini lagi santai, Baik Bu, kalau Ibu memang lagi santai, saya ingin ngobrol sebentar lah, ngobrol sebentar dengan Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. oh tentu Pak, dengan senang hati saya mendengarkan. Nah, begini Bu, sejujurnya saya tuh sedikit merasa tegang dari beberapa tantangan pekerjaan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Nah, saya pengen kira-kira dapat solusi yang terbaik lah dari persoalan pekerjaan yang saya hadapi saat ini tuh. Hmm, tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Baik Pak, kita cari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Baik Bu, terima kasih Bu, dengan senang hati saya akan menerima ya nanti saran masukan dari Ibu lah ya. Iya, baik Pak Supratno. Sebenarnya apa tujuan Bapak yang ingin Bapak capai dari obrolan kita hari ini? Begini Bu, saya tuh kan ada masalah di presentasi. Nah, saya tuh ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Jadi supaya Oh, gimana sih biar presentasi itu menarik seperti itu. oh begitu. Jadi permasalahan Bapak sekarang ini, Bapak ingin meningkatkan kemampuan presentasi. Nah, jadi kemampuan presentasi yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya terus terang saja kalau presentasi kan supaya yang saya sampaikan itu bisa didengar dengan baik oleh audiens. Nah, saya ingin presentasi itu ya dengan merasa percaya diri yang tinggi, kemudian membuat audiens itu ya minimal terkesanlah dengan presentasi saya. Mhm. Minimal, terkesan dengan presentasi Bapak, tidak Betul. Bapak menyampaikannya dengan penuh percaya diri. Itu bagus sekali, Pak. Jadi, menurut Bapak, ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dalam presentasi ini bagaimana, Pak? Ya kalau menurut saya sih, ukuran yang saya inginkan itu, ya saya bisa presentasi itu bisa dengan lancar gitu. Lancar, kemudian tanpa rasa gugup, kemudian mendapatkan umpan balik Mmm. atau feedback lah dari, eee, audiens itu. Tentu feedback yang sifatnya positif, yang bisa membangun, eee, kemampuan saya dalam meningkatkan presentasi yang baik itu. Mhm. Sebenarnya menurut Bapak, apa sih yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Ya saya jujur aja nih Bu, saya tuh kadang merasa gugup. Nah kemudian selain gugup, akhirnya berdampak kepada, ya saya lupa sendiri dengan kata-kata saya sendiri itu saat presentasi itu. Nah itu yang Oh persoalan saya hadapi. oh begitu. Jadi Iya Bapak ketika presentasi itu sering merasa gugup sehingga lupa akan kata-kata yang akan disampaikan pada saat iya benar presentasi. Bu, Ya, seperti eee, itu. bagaimana perasaan itu bisa muncul?
Nah itulah, Bu, kadang perasaan itu muncul secara secara tiba-tiba, jadi, apa mungkin karena rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, ya itu yang membuat saya gugup. Jadi, ya terkadang saya merasa ini menjadi tekanan sih, menjadi tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu yang yang sempurna gitu ya. Jadi, mungkin karena terlalu angan-angan tuh pengen supaya sempurna, baik, ya akhirnya menjadi, apa, senjata makan tuan seperti itu, karena menggebu-gebu tadi. Oh, baik Pak, saya paham dengan permasalahan Bapak. Bapak merasa Iya, takut tidak bisa memberikan kesan positif ya Pak ya kepada iya betul, Bu. audiens, Iya sehingga iya, betul betul. timbullah rasa gugup, dan Mhm. tekanan, begitu ya Iya Pak ya? iya, betul betul, Bu. Eee, mhm. Bagaimana ketika Bapak menghadapi situasi tersebut? Apa yang Bapak lakukan, Pak? Nah, kadang untuk mengatasi hal tersebut, ya saya coba merenung gitu, merenung, bahkan ya sambil berdoa seperti itu, supaya ya tetap berusaha untuk membuang rasa gugup itu, supaya tetap tampil dengan percaya diri, kemudian terampil saat presentasi, kemudian bisa menumbuhkan keyakinan itu dalam diri saya itu. Jadi Mhm. akhirnya presentasi itu ya bisa maksimal. Iya, baik sekali, Pak. Yang sudah tindakan yang sudah Bapak lakukan itu sudah baik sekali. Usaha Bapak yang Bapak lakukan itu sudah sangat tepat dengan Bapak, merenung, terus berdoa, untuk membuang rasa gugup dan menumbuhkan keyakinan kalau sebenarnya Bapak itu bisa melakukan itu. Iya, Bu. Eee, jadi apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Ya kalau rencana saya sih, ya saya akan mempersiapkan materi itu dengan baik. Jadi materi presentasi itu yang mudah dipahami, kemudian berlatih presentasi, berlatih, eee, ngomong gitu, berbicara ya. Salah satunya berbicara di depan cermin, ya biar kita ada feedback-nya di situ kan. Kita bisa melihat tampang kita. Nah, kemudian mencari umpan balik dari teman atau mentor pelatih kita. Kadang kita Iya, dalam kehidupan ini kan nggak bisa hanya selalu sendiri. Pasti kita selalu membutuhkan, mhm, rekan yang lain. Saya juga percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu. baik Pak Supratno. Dari rencana yang sudah Bapak uraikan, mulai dari mempersiapkan diri, berlatih di depan cermin, mendapatkan feedback dari teman untuk mengatasi rasa gugup tadi, itu sudah sangat tepat. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Untuk mencapai presentasi yang saya inginkan itu, strategi yang saya gunakan mungkin ya, Bu, nanti tolong apa, masukannya, untuk perbaikan, saya akan mencari referensi. Jadi referensi ini terkait dengan materi presentasi yang baik itu. Jadi kemudian mempersiapkan slide-nya, jadi dibuat tampilan yang lebih menarik seperti itu maunya seperti itu, Bu. Kemudian berlatih presentasi dengan fokus, ya, karena kalau nggak fokus nanti saya takutnya, ya karena sudah ada rasa gugup, nanti akhirnya bisa membuang fokus itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana intonasi, kemudian gerakan tubuh saat presentasi itu yang akan saya pelajari, supaya ya presentasinya ya benar-benar saya jiwai gitu, bisa menjadi presentasi tersebut sehingga yang saya sampaikan dengan penuh penjiwaan itu harapan saya, bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Sehingga
rencana presentasi yang baik itu bisa tercapai. Kemudian saya juga berencana ini, Bu. Nah, rencana saya ini ya terutama meminta feedback yang sifatnya konstruktif. Jadi untuk membangun, eee, Iya, kualitas presentasi yang baik itu yang seperti apa. Seperti itu, Bu, mhm. akan saya lakukan Oh, strategi yang saya siapkan itu. iya, bagus sekali, Pak. Langkah-langkah yang sudah Bapak uraikan tadi, itu sudah saya rasa itu sudah sangat tepat. Mulai dari Iya, Bu, ya. mempersiapkan presentasi yang baik, terus berlatih, fokus, dan, tidak lupa juga mencari feedback dari teman, Pak, ya, Baik sehingga baik. untuk Bapak bisa memperbaiki diri untuk lebih baik nantinya. Saya rasa itu sudah sangat tepat, Pak. Jadi, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Dari rencana aksi yang sudah saya buat, Bu, saya terus berkomitmen untuk mempersiapkan presentasi itu dengan baik. Jadi komitmen itu perlu saya bangun dari diri saya sendiri dulu. Nah, supaya dengan komitmen yang kuat itu bisa menguatkan keyakinan saya untuk bisa, Ya, mempersiapkan bahkan melaksanakan presentasi itu dengan baik. Kemudian berlatih mhm, presentasi di depan cermin, ya ini karena menyangkut komitmen apapun harus kita lakukan, terutama yang bersifat positif, ndak perlu mhm, malu-malu di depan cermin, nanti kalau ada orang lihat iya, ya terserah mereka mau melihat seperti apa, tapi intinya kita kan lagi berlatih untuk meningkatkan kemampuan kita gitu. iya, mhm, Nah, kemudian yang berikutnya mencari feedback, mencari umpan balik. Jadi apapun yang kita lakukan ndak usah sungkan-sungkan, apa atau kritikan itu nanti, eee, positif bagi kita atau negatif bagi kita, tetapi kita bisa mengambil yang baik gitu. Baik itu dari teman, rekan sejawat, bahkan dari atasan kita atau dari mentor kita. iya. Jadi, dari serangkaian itu, Pak, kira-kira siapa ya dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak, uraikan tadi? Tentu ini Bu, karena saya bekerja di instansi pemerintah, di lembaga pendidikan, di sekolah. Nah, kemudian di situ juga ada kawan-kawan guru, pegawai, kemudian ada kepala sekolah. Nah, tentu yang, pertama sekali saya libatkan untuk kegiatan ini adalah saya akan meminta bantuan kepada atasan selaku kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, baik itu, pendidik maupun tenaga kependidikan, untuk memberikan feedback atau umpan balik dari yang sudah saya lakukan saat presentasi. Saya nggak akan sungkan-sungkan, nggak akan malu-malu kalau dikritik, diberikan masukan, karena saya percaya, karena kritikan apapun itu kalau memang tujuannya untuk membangun, kenapa tidak saya terima itu. Itu, untuk menjaga komitmen. Karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman saya itu mendukung kegiatan saya ini, karena ini sifatnya baik, baik untuk saya sendiri, untuk audien, bahkan untuk lembaga. Jadi biarlah ini menjadi motivasi, saya percaya ini menjadi pendorong bagi saya, menjadi pemantik bagi saya untuk melakukan perbaikan. Bagus. Bagus sekali, Pak, apa jadi yang akan membantu Bapak kan, jadi ya apa, seluruh warga sekolah, terutama Betul, Bu, dimulai betul, Bu. dari atasan, Ya, ya, Pak, ya, dimulai dari atasan, siap siap. terus, rekan sejawat, Pak, ya, dan yakinlah di mana kita berada itu pasti apalagi karena keinginan kita positif, sudah pasti akan didukung oleh orang, Pak. Ya, bagus Baik baik, sekali. Bu, siap. Jadi, bagaimana tindak lanjut, Pak, dari kegiatan kita hari ini? Dari kegiatan kita hari ini, dari hal ini saya akan ambil sisi positifnya, saya akan terus berlatih, berlatih presentasi, dan tidak lupa untuk mendapatkan feedback, kemudian terus meningkatkan kemampuan prestasi saya. Jadi untuk presentasi itu perlu ditingkatkan lagi, karena saya sadar betul presentasi yang baik
pasti akan menyampaikan informasi dengan baik juga. Nah, kegiatan ini tidak hanya fokus sementara ini saja. Saya harap kegiatan ini bisa terus, berkesinambungan, terus berkelanjutan, sehingga pada kegiatan-kegiatan berikutnya akan semakin meningkat, akan semakin baik, kualitasnya dan harapan saya hasilnya pun juga akan semakin baik untuk, pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, Karena saya baik, yakin Pak. usaha yang baik tidak akan mengkhianati hasil, Bu. Wah, betul sekali itu. Baik, Pak. Baik, dari perbincangan kita hari ini akhirnya Bapak menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Saya rasa silakan Bapak terapkan semua yang sudah Bapak rencanakan. Semangat, Pak. Yakinlah, nah, kata Bapak tadi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik, Bu, terima kasih untuk waktunya, sudah merepotkan, mohon maaf ya, Bu. Ya, semoga apa yang sudah kita rencanakan, kita obrolkan hari ini membawa manfaat yang positif untuk peningkatan kualitas, ya pelayanan kita dalam dunia pendidikan tentunya. Sama-sama Bapak, saya juga merasa senang sudah bisa bertukar pikiran dengan Bapak. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu, terima kasih, Bu, selamat sore, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore Pak Supratno. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore, Bu Hera. Bersyukur hari ini kabarnya baik, luar biasa, sehat, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Alhamdulillah, eee, kabar Ibu hari ini? Sehat? alhamdulillah Nah, saya gimana sehat Pak hari ini. keluarga sehat? Sehat Pak, Nah, alhamdulillah. pekerjaannya gimana, lancar, Bu, pekerjaannya, Bu? Pekerjaannya lancar walaupun ada sedikit, eee, kendala. Eee Oh, gitu. Bapak, Pak Supratno kira-kira hari ini eee, bisa tidak meluangkan waktu sebentar Oh, kebetulan hari ini saya lagi ini, Bu, lagi kosong hari ini. Jadi ada waktu sejam menunggu jam berikutnya, jadi hari ini agak longgar, ada waktulah. Nah, kira-kira ada sih, Bu Hera, kok tumben-tumben ini? Sepertinya ada hal penting nih yang mau diobrolkan ini ya? iya, maaf Pak Supratno sebelumnya. Sebenarnya saya mau ngobrol sama Bapak sekitar 10 atau 15 menit. Sebenarnya saya sedang bingung, Pak. Mungkin dengan mengobrol dengan Bapak, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Oh, kalau 10 sampai 15 menit sih aman, Bu, aman-aman aja lah. Karena waktu saya masih 40 menit ini yang kosong ini. Bisa dipakai, Bu. Nah, kira-kira apa sih tujuan ini yang dari obrolan kita hari ini, Bu? Persoalannya apa yang kira-kira kalau yang mau disampaikan? Ini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi, saran, masukan dari Bapak mengenai permasalahan saya di kelas, Pak. Oh, permasalahan di kelas Ibu yang di kelas itu yang kelas 10.5 itu? Yang I katanya kelasnya iya, agak Pak. agak agak tanda kutip "super" itu ya? Iya, Oh, Pak. jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira masalahnya apa sih, Bu, yang paling pelik ini nih, menurut Ibu Hera nih, Ini, Pak, yang mau disampaikan? eee, saya kan saya mau cerita, Pak. Untuk kelas saya tahun ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya. Entah mengapa, mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara anak laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja masih terdapat, terlihat pemisah.
saat apalagi di dalam saat pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, mereka itu tidak mau, Pak, bekerja sama. Jadi saya bingung, Pak, seperti itu. Oh, jadi seolah-olah itu kayak ada ini ya, sekat-sekat di kelas itu ya? Jadi baik Iya, Pak. laki-laki dan perempuan, jadi kayak ada sekat pemisah atau mungkin ada sistem apa itu ya, gap-gap-an seperti itu, Bu, ya? Iya, mereka ini Jadi belum ada rasa kebersamaannya jadi itu belum timbul. oh oh, jadi itu yang membuat Ibu Hera bingung ini? Oke, Bu Hera, jadi Iya, kalau merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada kebersamaan, atau kerjasama dalam kelompok di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu ampu saat ini ya? iya, Pak. Oh ya, tadi kan Bu Hera mengatakan murid-murid itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, memang kalau kita perhatikan anak-anak kita itu kan butuh bimbingan, Bu. Ya, bimbingan bukan hanya Bu Hera saja kan itu, mungkin karena faktor kebiasaan. Kebiasaan di rumah atau kebiasaan di lingkungan di luar sekolah gitu. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu Hera, idealnya, murid-murid di kelas itu bagaimana ini, maunya tuh ya seperti seperti apa gitu maunya? Ya, kalau maunya saya, Pak, idealnya tuh mereka dapat melaksanakan pembelajaran itu terutama tugas seberkelompok itu secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, jadi Kak, permasalahan ini berarti kan hmm, ada di kerjasama, Bu, ya. Jadi iya, kalau kerjasama nggak ada ya bagaimana? Karena kelas itu kan berisi dari sekian banyak siswa itu. Ada satu bahkan sampai 32 per rombelnya itu satu kelas itu. iya, Nah, itu kalau tidak betul ada itu. kerjasama, nggak ada kolaborasi, otomatis ya akan timbul masalah di situ. Nah, ngomong-ngomong, Bu, yang sudah Ibu lakukan gitu, ini minta tolong dikit aja sih. Yang sudah Ibu lakukan untuk murid-murid Ibu itu biar bisa kompak dan bekerja sama dan dalam menyelesaikan tugas itu apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Iya, Pak. Sebenarnya, Pak, saya pada saat pembelajaran itu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Jadi di sini tujuan saya supaya siswa itu bisa aktif dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, jadi saya sebenarnya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam penerapan materi saya agar mereka bisa bekerja sama dalam diskusi. Baik, Bu, sebenarnya kalau saya melihat yang Ibu lakukan itu sudah bagus sih, metodenya sudah bagus, ya, kemudian perangkat pembelajarannya juga sudah mendukung ke arah itu. Nah, ini sudah bagus, Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan sebenarnya. Nah, namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya, Bu, ya? Jadi Iya, kolaborasi dan Pak. kerjasamanya. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini, kalau boleh tahu, Bu, kalau kita rank nih dari 1 sampai 10 itu Ya. kira-kira di mana posisi Bu Hera sekarang dalam mencapai tujuan? Nah, kalau di skala dari 1 sampai 10, Pak, posisi saya sekarang ini masih rasanya masih di skala 5, Pak. Oh, skala 5. Skala 5 itu berarti ya kategorinya baru ini, Bu, baru setengah jalan ya? Karena dari Iya. 1 sampai 10 baru setengah jalan, berarti masih masih 50-50 gitu. Jadi nah, kalau dari Ibu Hera sendiri, karena tadi kan baru sampai 5 nih skalanya. Iya, Pak. Yang Ibu Hera inginkan itu kira-kira posisi idealnya bagi Ibu Hera itu posisi yang keberapa? Kalau boleh tahu?
Eee, kalau bagi saya yang ideal itu skalanya, posisinya yang saya inginkan itu di antara 8 sampai 9, Pak. Jadi kalau sudah, di angka 8 dan 9 itu, kerjasama siswa itu sudah sangat kental maksud saya. Sudah dikatakan, sudah kompak seperti itu, Pak. Oke, Bu. Jadi kalau Ibu Hera Mhm, tadi kan menginginkan posisinya antara ya 8 sampai 9 gitu ya. Tapi belum mhm, mencapai 10 ya? Belum mencapai belum. 10. Tapi nggak Bagus apa-apa, itu. Bu, nggak apa-apa. Jadi ya namanya harapan itu pasti akan kita coba wujudkan. Nah, oke, Bu. Nah, kira-kira selain metode diskusi itu, tadi kan Ibu sudah menerapkan metode diskusi itu di RPP. Nah, Iya, ada nggak metode yang lain itu? Atau ada nggak cara yang lain untuk mencapai tujuan tersebut? Yang yang mmm. yang Ibu Hera inginkan? Oh iya, Pak. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap akan saya tekankan dan di akhir kegiatan, saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Begitu, Pak. Nah, kalau Ibu Hera tadi kan mau menekankan itu ya, Iya, bagaimana sikap murid, kemudian melakukan refleksi. Nah, itu saya kira sudah iya, sudah ini Bu, sudah bagus Bu, dalam pembelajaran. Karena dengan, refleksi itu kita melatih anak, menuntun anak untuk mereka menyadari itu. Jadi kira-kira apa yang sudah dilakukan, kemudian yang dilakukan itu sudah pas atau belum gitu. Itu itu bagus-bagus sekali Bu. Saya setuju itu bisa ditingkatkan Bu. Nah, kemudian ini Bu, kalau untuk itu kan tadi di dalam pembelajaran ya, di dalam pembelajaran. Nah, kemudian karena ini kadang kan pembelajaran itu terkait dengan yang di luar juga, yang berdampak kepada pembelajaran Ibu. Kemudian kalau di luar pembelajaran bagaimana sih anak-anak itu? kalau di luar pembelajaran, eee, saya ini, Pak, rencananya saya akan mengadakan apa, pertandingan atau kompetisi bergu untuk, agar mereka lebih bisa mengenal satu sama lain dan menjaga kekompakan, Pak, seperti itu. Rencananya saya seperti itu, Pak. Oh, jadi akan mengadakan semacam game kelompok gitu ya? Ya, game per kelompok. Waduh, bagus itu Bu, luar biasa itu. Itu sangat 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 luar biasa untuk bisa ini, menyadarkan murid untuk bisa ini berkolaborasi, untuk membaur satu sama lain. Jadi tanpa tanpa membeda-bedakan nanti, apakah laki-laki dan Ya, perempuan atau nanti gap satu dengan gap lain bisa bisa membaur seperti itu. Jadi ini salah satu ini langkah-langkah positif, Bu. Jadi langkah positif. Nah, kira-kira langkah yang Ibu lakukan untuk rencana ini dalam mencapai tujuan itu seperti apa, Bu? saya akan memasukkan motivasi, Pak, sebelum melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Saya juga akan menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian, selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhirnya ada refleksi tadi, Pak. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ya tadi adanya apa permainan atau game bergu tadi, Pak. Baik, Bu. Jadi kalau saya dengar dari yang Ibu sampaikan tadi, itu kan dari tahapan-tahapan pembelajarannya sudah oke tuh. Kemudian dalam kegiatan di luar pembelajarannya juga sudah oke banget, Bu. Jadi kegiatan pembelajaran sudah tertata, tersusun dengan baik, ya untuk direncana aksinya. Kemudian juga ada kegiatan, di luar pembelajaran berupa game, ya untuk melatih kebersamaan bergu. Jadi nanti satu dengan yang lain, para murid itu
bisa saling menerima gitu. Jadi kira-kira ini Bu, untuk mewujudkan yang Ibu rencanakan tadi, yang akan membantu Ibu untuk merencanakan pembuatan RPP kira-kira yang akan Ibu libatkan siapa saja nih, Bu? Eee, Nanti kalau untuk pembuatan RPP, Pak, saya akan membuat terlebih dahulu, Pak. Kemudian saya meminta kepada teman sejawat untuk ditelaah apakah memang ada yang perlu direvisi, seperti itu, Pak. Nah, itu sudah sip itu, bagus, Bu. Jadi sebelum kita gunakan RPP itu, ya memang tidak ada salahnya yang Ibu lakukan tadi, sudah benar itu. Jadi RPP yang kita buat, nggak ada salahnya kita minta tolong rekan sejawat atau bahkan atasan untuk menelaah RPP yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita pakai di dalam kelas, ya, sebelum kita flurkan, ya kita minta tolong, karena itu gunanya ada umpan balik nanti dari RPP yang sudah Iya Ibu buat. Nah, gini Bu, kita kan sudah agak lumayan ini ngobrolnya. Jadi kira-kira menurut Ibu Hera, apa yang sudah Ibu Hera dapatkan dari percakapan atau dari obrolan kita pada saat ini? iya, dari percakapan kita sore ini, Pak, saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah yang terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam berdiskusi kelompok. Saya sudah menemukan bagaimana solusinya. Oh, syukur alhamdulillah kalau seperti itu. Saya juga ini Bu, saya juga senang mendengarnya. Karena pada prinsipnya apa yang kita obrolkan pada sore hari ini pada saat ini ternyata bukan cuma obrolan kosong aja, ternyata obrolan yang membawa manfaat untuk, perbaikan. Terutama yang masalah yang Ibu Hera tadi sampaikan, ya. Jadi, mmm, sudah mendapatkan manfaat dari percakapan pada saat ini. Nah, mudah-mudahan Bu, saya turut mendukung apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi, rencana Ibu Hera, saya yakin akan membuahkan hasil, karena kalau usaha itu kita bangun benar-benar, kemudian kalau niatan itu kita bangun benar-benar, saya yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Usaha kerja keras pasti hasilnya wah luar biasa. Kemudian jangan lupa Bu, jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya. Jadi itu Ya, penting itu sebagai bahan evaluasi supaya apa, dari step by step-nya itu kita akan tahu, kita sudah sampai di titik titik mana itu. Nah kemudian di tahap ini sama tadi, kalau dari step 1 sampai 10, nah sudah sampai di berapa kita. Jadi itu akan menjadi motivasi, bagi kita, bagi Ibu Hera untuk meningkatkan, kompetensi untuk menciptakan, bagaimana situasi pembelajaran atau murid yang ideal yang sebenarnya. Nah, nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain supaya bisa berkembang lebih baik lagi. iya. Baik, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh, baik Bu, sama-sama. Mudah-mudahan tidak kapok ya Bu. Tidak Pak, yang jelas Bapak jangan kapok. Oke, siap Bu. Kapan butuh ya teman ngobrol, saya siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pekerjaan. Ya, baik Pak. Se- Baik, Baik, selamat selamat sore sore Bu. Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore. Sama-sama.